Dia juga ngerasa aneh nih sama pakaian yang dikenakan sama orang-orang yang ada di situ tuh. Jadi dia ngeliat tuh kalau orang-orang yang di situ pakaiannya tuh serba putih tuh dari atas sampai bawah. Dia ngeliatnya tuh pakaiannya kok sama semua gitu. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Fadilah di Lesehan TV, menguak kisah tentang legenda, sejarah, dan hantu yang ada di sekitar kita. Tanpa kita sadari atau tidak, sebenarnya banyak makhluk yang tak kasat mata hidup di antara kita. Normalnya memang mereka tidak terlihat, tapi ada beberapa orang yang memiliki kemampuan khusus dapat melihat wujud asli dari mereka. Beberapa kejadian horor pun kerap terjadi di sekitar kita, sehingga banyak orang-orang yang meyakini bahwa hal-hal mistis bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Cerita-cerita horor tidak hanya hayalan atau karangan manusia semata, tetapi ada juga cerita-cerita yang diangkat berdasarkan dari kisah nyata seseorang. Nah, khusus di malam Jumat ini nih, gua mau ngebacain cerita horor yang diangkat dari kisah nyata seseorang. Jadi dia ini tuh pernah mengalami kejadian aneh sewaktu dia berada di rumah sakit yang terbengkalai. Nah, buat kalian juga nih yang belum nonton Cermat sebelumnya, bisa kalian tonton terlebih dahulu. Linknya ada di atas ini. Dan buat kalian juga yang belum berlangganan, silahkan berlangganan terlebih dahulu untuk mengikuti kisah-kisah selanjutnya. Buat kalian juga yang mempunyai cerita-cerita horor atau video penampakan, bisa kalian kirimkan melalui email lesehantv@gmail.com atau bisa kalian lihat di deskripsi. Nanti cerita kalian akan dibacakan di sini. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja simak ceritanya. Dengarkan dan rasakan. Mungkin sebagian dari masyarakat yang tinggal di daerah Jawa Tengah, khususnya Pati ini, udah gak asing lagi nih sama keberadaan Rumah Sakit Tayu ini. Jadi Rumah Sakit Tayu ini berlokasi di Pati, Jawa Tengah. Rumah sakit ini berdiri pada tahun 1933. Nah, dulunya ini nih, rumah sakit ini pernah menjadi rumah sakit satu-satunya yang berada di Pati. Tetapi nggak tahu nih karena faktor apa nih, rumah sakit ini udah lama nggak digunain. Bahkan sudah terbengkalai sejak tahun 2013 silam. Nah, konon katanya di sini juga banyak yang pernah mengalami kejadian-kejadian horor yang masih menjadi tabir tersembunyi dari rumah sakit ini. Sama halnya seperti yang pernah dialami sama pasangan suami istri ini nih. Jadi tepatnya pada tanggal 25 Agustus 2020 ada pasangan suami istri yang masuk ke gedung rumah sakit yang udah lama terbengkalai ini. Sebut saja pasangan itu namanya Bu Isma dan Pak Dimas. Jadi keduanya itu berencana buat berkunjung ke rumah kerabatnya yang berada di Kecamatan Juwana. Nah, pada saat itu keadaan Bu Isma sedang hamil tua nih. Padahal sebelumnya Bu Isma itu udah diingetin nih sama kedua orang tuanya nih buat nggak usah pergi kemana-mana dulu. Jadi karena di situ suaminya yang ngajak, Bu Isma merasa nggak enak nih kalau dia nolak. Mau nggak mau dia ngikut deh tuh bareng suaminya pergi ke rumah kerabatnya yang ada di Kecamatan Juwana itu. Singkat cerita, mereka berdua pun pergi pukul 8 malam dengan mengendarai mobilnya. Awal perjalanan mereka nggak ngerasain kejadian-kejadian aneh nih. Mereka masih bercanda berdua sambil ketawa-ketawa di dalam mobil nih. Tapi sesampainya di depan rumah sakit Tayu ini, tiba-tiba Ibu Isma ini ngalamin kontraksi nih. Di situ Pak Dimas ngerasa panik dong karena dia ngelihat darah yang keluar dari istrinya itu udah banyak banget di dalam mobilnya. Di tengah kepanikannya itu, Pak Dimas langsung keluar dari mobilnya tuh buat nanya sama orang lewat nih, tempat rumah sakit terdekat
Tapi pas dia baru keluar dari mobilnya, dia ngelihat ada rumah sakit di depannya itu. Nah, tanpa pikir panjang lagi, Pak Dimas langsung bawa deh tuh Bu Isma ke rumah sakit yang dia lihat itu. Jaraknya itu nggak jauh dari tempat dia berhenti. Pas sampai di depan rumah sakit itu, ternyata udah ada penjaga sama 2 orang perawat yang udah stay di depan tuh. Di situ Pak Dimas langsung bawa Bu Isma ke berangkar dorong yang udah disiapin di depannya itu. Nah, kedua orang perawat itu langsung bawa Bu Isma ke ruang bersalin nih, diikutin sama Pak Dimas yang ada di belakangnya nih. Pas sampai di depan ruang bersalin, Pak Dimas nggak boleh masuk nih sama kedua orang perawat ini nih. Dia suruh nunggu di depan tuh. Nah, di situ perasaan Pak Dimas udah campur aduk tuh. Dia ngerasa panik, terus gelisah juga. Dia tuh takut istrinya kenapa-napa nih, karena sebelumnya dia ngelihat istrinya itu ngeluarin darah banyak banget di dalam mobilnya itu. Nah, setelah nunggu lama nih, Pak Dimas baru deh tuh ngerasain keanehan sama rumah sakit ini nih. Dia ngelihat kalau orang-orang yang di situ tuh hampir sama sekali nggak ngobrol sama sekali satu sama lainnya. Padahal di situ tuh banyak banget orang yang lalu lalang lewat di koridor rumah sakit itu tuh. Bahkan ada penjaga sama perawat tuh yang lewat di depan matanya. Tapi mereka tuh sama sekali nggak saling sapa. Jadi tuh mereka ya udah lewat aja gitu, tanpa saling ngomong satu sama lain gitu. Jadi dia ngerasa kok hawanya sepi banget di situ, padahal keadaannya lagi rame. Nah, bukan di situ doang dia ngeliat keanehan sama rumah sakit ini nih. Dia juga ngerasa aneh nih sama pakaian yang dikenakan sama orang-orang yang ada di situ tuh. Jadi dia ngeliat tuh kalau orang-orang yang di situ pakaiannya tuh serba putih tuh dari atas sampai bawah. Dia ngeliatnya tuh pakaiannya kok sama semua gitu ya. Padahal normalnya kalau di rumah sakit itu banyak banget orang yang pakaiannya beda-beda ya kan. Ada yang pakai kemeja, terus ada juga yang pakai kaos, ada yang pakai celana levis ya kan. Tapi pas di situ dia ngeliat pakaiannya tuh orang-orangnya sama semua tuh dari atas sampai bawah. Putih semua, nggak ada corak lain di pakaiannya itu. Bukan cuma di situ tuh, dia ngerasa pas ada orang lewat di depannya itu, dia merhatiin banget tuh wajahnya tuh. Dia ngerasa kok wajahnya pucat banget gitu, terus nggak ada ekspresi sama sekali. Pandangannya juga itu udah lurus aja ke depan. Dia nggak nengok kanan kiri, jadi dia nggak ngirauin orang yang ada di sekitarnya tuh. Pandangannya juga itu udah kosong banget, natap ke depan. Nah, yang bikin lebih dia merinding itu, dia ngelihat cara jalan dari orang-orang yang ada di situ nih. Jalannya itu kok cepet banget gitu. Kalau orang normal jalan kan setapak-setapak gitu ya kan. Tapi orang-orang yang di situ tuh, dia jalan kayak nggak napak, jadi kayak melayang aja gitu lewat. Dan itu jalannya juga cepet. Nah, di situ Pak Dimas langsung ngerasain deh tuh, hawanya udah mulai beda nih. Dia udah merasa merinding di tubuhnya nih. Sampai akhirnya dia langsung nelpon kerabatnya ini nih yang pengen dikunjungin nih. Dia pengen kerabatnya ini nemenin dia nih di rumah sakit nih, karena dia udah mulai ngerasa nggak enak nih hawanya di sini. Ditelepon itu temennya Pak Dimas ini nih, dan gak lama temennya itu pun ngangkat teleponnya Pak Dimas. Nah, terus Pak Dimas langsung bilang gini sama temennya, "Wan, sekarang aku sedang ada di rumah sakit Tayu nih, istri aku lagi melahirkan sekarang. Kamu temenin aku di sini ya Wan. Kamu lagi nggak sibuk kan?" Nah, di situ temennya kaget juga tuh, karena ngedengar istrinya Pak Dimas ini lagi ngelahirin nih malam-malam begini. Terus dia nanya deh tuh sama Dimas, "Hah, istrimu melahirkan?" "Iya Wan, ini dia udah hampir 1 jam lebih nih di ruang bersalin, belum keluar-keluar juga. Kamu kesini ya sekarang." Nah, terus di situ temennya nadanya sempat diturunin tuh. Dia jadi ngomongnya kayak bisik-bisik gitu di telepon kan. Dia sempat kaget juga tuh ngedengar nama rumah sakit Tayu ini nih yang disebutin Dimas. Dia langsung bilang begini nih sama Dimas, Dim, kamu tadi bilang apa Dim? Kamu bilang tadi rumah sakit Tayu. Kamu yang bener aja." Nah, di situ Pak Dimas ngerasa aneh dong. Kok temennya yang tinggal dari situ aja kaget sih dengar nama rumah sakit Tayu ini nih. Dia nanya dong sama temennya ini, "Emangnya kenapa Wan? Kok kamu kayak kaget gitu?" Nah, terus temennya ngomong lagi deh tuh sama Dimas nih, "Dim, dengerin aku. Sekarang lebih baik kamu cari istrimu dan cepat bawa dia pergi dari rumah sakit itu. Cepet Dim, sekarang." Pak Dimas nih yang masih nggak ngerti maksud dari temennya ini nih, dia nanya lagi tuh, "Emangnya ada apaan Wan? Kamu tahu gak kalau rumah sakit itu tuh udah terbengkalai lama Dim. Jadi kamu cepet pergi dari situ." Prah, seketika di situ HP-nya Pak Dimas langsung jatuh tuh. Dia shock banget dong denger temennya ngomong kayak gitu.
dia juga langsung merasa merinding tuh di sekujur tubuhnya. Nggak pakai pikir panjang lagi tuh, dia langsung deh lari ke ruang bersalin itu tuh. Nah, pas sampai dia di depan ruang bersalin itu tuh, yang tadinya dia nganterin istrinya itu tepat di ruang bersalin itu, tapi tiba-tiba pas dia sampai situ lagi, tulisannya udah berubah jadi ruang mayat. Di situ dia kaget dong, kenapa tiba-tiba ruangannya berubah jadi ruangan mayat? Padahal sebelumnya itu dia masukin istrinya itu ke ruang bersalin, tapi sekarang yang dia temuin itu ruang mayat. Jadi dia buru-buru tuh buat buka pintu ruangan itu tuh. Pas dia pengen buka pintunya, ternyata pintunya itu dikunci tuh dari dalam. Jadi dia susah banget tuh buat ngebukanya itu. Berkali-kali tuh dia coba buat ngebuka pintunya, tetap nggak bisa. Sampai pada akhirnya dia ngambil balok deh tuh buat ngedobrak pintu itu. Pas pintu itu kebuka, dia ngeliat deh tuh istrinya lagi berbaring di berangkar dorong itu tuh. Di situ dia nggak ngeliat ada dokter atau perawat satupun di dalamnya, cuma istrinya aja yang lagi tiduran di berangkar dorong itu. Di balik rasa ketakutannya itu, di situ dia juga ngerasa terharu tuh. Pas dia ngeliat sang buah hatinya sudah lahir ke dunia dengan selamat dan sempurna. Tapi di situ masih ada keanehan nih yang terjadi. Ari-ari sang bayi ini udah nggak ada di situ. Jadi udah hilang entah kemana udah itu. Mungkin ari-arinya itu udah diambil sama penunggu makhluk rumah sakit itu tuh. Dan gak pakai pikir panjang lagi nih, dia langsung bawa bayinya sama istrinya keluar dari tempat itu tuh. Baru aja istrinya pengen ngomong nih, dia udah narik istrinya duluan tuh buat keluar dari ruangan itu tuh. Nah, pas dia keluar dari situ tuh, semula yang tadinya rumah sakit itu dia lihat rame banget orang, pas dia keluar dari situ, ternyata rumah sakit itu udah sepi banget. Dan keadaannya juga itu gelap tanpa penerangan satupun. Dan di situ dia juga ngelihat banyak ilalang sama rumput-rumput liar tuh yang tumbuh mengelilingi sekitar gedung itu. Nah, di situ mereka berdua langsung deh tuh lari buat keluar dari rumah sakit itu tuh. Tapi Pak Dimas masih hati-hati nih karena dia masih bawa bayi yang baru lahir itu. Di situ Pak Dimas sama Bu Isma nggak berhenti-berhenti tuh buat baca ayat suci Al-Quran sama sholawatan gitu ya. Karena di situ mereka benar-benar ngerasain takut nih, apalagi sama sang bayi ini nih yang baru lahir. Sampai akhirnya mereka pun berdua keluar dari rumah sakit itu dengan selamat. Nah, bagaimana kisah pengalaman dari pasangan suami istri ini yang terjebak di rumah sakit yang terbengkalai ini? Untungnya di situ sang bayi masih bisa diselamatkan. Tapi mungkin ini menjadi pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan sama pasangan suami istri ini. Karena sang istri ini melahirkan di rumah sakit yang sudah kosong terbengkalai. Buat kalian yang belum berlangganan, silahkan berlangganan terlebih dahulu untuk mengikuti kisah-kisah selanjutnya. Sampai jumpa di cermat selanjutnya. See you next time. Selamat beristirahat.